Ya, badan usaha milik negara pada momen tertentu eh, dia menjadi prime mover ya, penggerak utama dari Ya, pembangunan ketika swasta-swasta lain ya, belum berani untuk masuk, dan itu dilakukan oleh badan-badan usaha milik negara. Seperti apa contohnya? Seperti membangun infrastruktur, ya. ya, jalan tol di Jawa, di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitu juga misalnya kereta Ya. seperti itu ya. Tetapi yang kedua, pada sisi lain ketika kemudian program-program ini sudah menghasilkan ya, maka kemudian kan banyak pihak para swasta juga yang masuk ya secara perlahan, kemudian badan usaha milik negara masuk ke bisnis yang lain. Pada intinya badan usaha milik negara itu untuk beberapa membantu merupakan, sekali lagi, dia adalah penggerak atau motor. Pakai token ambil uang tanpa kartu di Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memberi gambaran, memberi harapan di tahun 2022, ya, karena semua kita, bangsa Indonesia, pasti fokus pada penyelesaian penanganan pandemi COVID dan upaya untuk mengembalikan perekonomian yang normal atau bahkan akan bertumbuh karena tanda-tandanya sudah terlihat di tahun 2021 ini. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Arief Budimanta Sebayang MSc. Beliau adalah staf khusus Presiden bidang ekonomi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mas Bambang. Semoga sehat, Mas. Sehat. Nah, ini dari Pak Dr. Arief Budimanta ini, saya ingin mendapat gambaran. Jadi tahun 2022 pandemi COVID, melihat pengamatan sementara ya sebagai orang awam saya, ini sudah semakin menurun, sudah makin melandai. Nah, di sisi lain pasti ini akan membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Nah, kalau perkiraan Pak Arief seperti apa? Ya, terima kasih Mas Bambang. Yang pertama, kita terus optimis bahwa tahun 2022 nanti ini menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021, terutama yang terkait dengan penanganan COVID. Kenapa? Satu, vaksinasi itu sudah dilakukan secara masif di seluruh dunia. Di Indonesia posisi saat ini kurang lebih sudah ada 60% populasi ya yang divaksin dosis 1, dosis 2 sudah mencapai 40%. Di berbagai macam negara juga di ASEAN maupun di Amerika itu rata-rata sudah di atas 60% mereka yang divaksin di dosis yang pertama. Nah, itu artinya menambah imunitas gitu kan. Nah, yang kedua, kita tahu bahwa selain vaksin juga ditemukan obat ya, seperti pil yang bisa menurunkan ataupun meringankan gejala yang didapat dari virus COVID
ini. Nah, kemudian yang ketiga, kemampuan kita untuk melakukan adaptasi yang berdasarkan protokol kesehatan di berbagai macam aktivitas kehidupan itu juga menjadi modal ya. Jadi 3 modal utama dalam penanganan COVID ini, yang pertama adalah vaksinasi yang secara umum sudah melampaui 50% dari seluruh populasi, kemudian yang kedua obat ya yang yang diterima oleh WHO ya, yang ditemukan yang sekaligus juga dapat meringankan gejala COVID-19. Kemudian yang ketiga adaptasi prokes dalam kehidupan aktivitas ekonomi maupun dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Ini menjadi modal sehingga kemudian tahun 2022 bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia itu menjadi lebih baik, dan potensi untuk dari pandemi menjadi endemi itu besar. Bahkan terakhir studi yang dikeluarkan, laporan yang dikeluarkan oleh CDC untuk wilayah Amerika diperkirakan di tahun 2022 di bulan April itu diproyeksikan penyebaran COVID-19 itu sudah mulai berhenti ataupun melemah. Gitu. Jadi kalau tahun 2021 kalau tidak salah pertumbuhan sudah sekitar 7%, Pak ya. Jadi kalau 2022 kira-kira prediksinya berapa, Pak? Oke, terima kasih Pak Bambang. Pada kuartal 2 pertumbuhan ekonomi kita itu 7,07% ya di tahun 2021. BPS juga baru mengumumkan di kuartal ketiga di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kurang lebih sekitar 3,5%, dan diharapkan tentu di tahun 2021 ini ya secara keseluruhan full year pertumbuhan ekonomi kita akan bergerak ke arah positif yang sebelumnya di tahun 2020 itu mengalami kontraksi. Nah, tentu arah perkembangan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 kita harapkan menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Karena ada persoalan restriksi mobilitas itu sudah mulai dilonggarkan ataupun mulai normal kembali begitu. Jadi dari dasar aktivitas kehidupan perekonomian juga bergerak dalam kerangka pemulihan dan juga ekspansi. Nah, sehingga dari beberapa pemikiran dan indikator tersebut diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bisa berada dalam kisaran ya 5 sampai 5,5% ya, diasumsikan seperti itu. Tapi kalau kemudian dengan extra effort tentu kita berharap bisa lebih dari apa yang diasumsikan oleh Undang-Undang APBN. Ini tahun 2022 ini kan istimewa bagi Indonesia karena Presiden Pak Joko Widodo memimpin G20. Artinya komunikasi dengan pimpinan-pimpinan negara-negara besar itu kan menjadi lebih intens, lebih baik. Apakah itu kira-kira akan punya dampak yang signifikan terhadap investasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, Pak? Ya, presidensi kepemimpinan Indonesia dalam G20 di tahun 2022 tentu memiliki multi impact ya. Yang ya pertama memang ini tentu kita patut berbangga karena ini adalah sebuah kehormatan, kepercayaan yang diberikan oleh negara-negara yang memiliki kontribusi yang tinggi terhadap produk domestik bruto dunia gitu, dan itu adalah negara-negara besar ya seperti
Amerika Serikat, Jerman, Jepang ada di dalamnya seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam sisi dalam negeri tentu ini juga memiliki multiplier dalam untuk menggerakkan perekonomian di tingkat lokal ya, apalagi ini memang direncanakan akan diagendakan di Bali, tapi bukan hanya Bali yang mendapatkan manfaat, tetapi wilayah-wilayah kepulauan yang ada di sekitar Bali, termasuk Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur seperti Labuan Bajo. Jadi ini ada multiplier yang sifatnya basisnya ke wilayahan. Atas dasar apa? Atas dasar pertemuan-pertemuan yang diadakan sebelum nanti senior official meeting ataupun pertemuan kepala negara diadakan di bulan November. Biasanya ada serangkaian pertemuan mulai dari tingkat official, kemudian tingkat sekretariat, sampai kemudian di tingkat kementerian. Dan itu beberapa kali diadakan, dan itu tentu ada spending yang dikeluarkan oleh negara-negara yang ikut terlibat dalam pertemuan yang bersifat offline tersebut. Apalagi kalau kemudian di tahun 2022 di November yang akan datang itu suasana udah endemi, pasti pertemuan juga akan diadakan secara offline. Nah, pada sisi lain, karena ini menyangkut kepercayaan dari negara-negara besar, tentu memberikan reputasi yang baik ya bagi Indonesia, terutama yang datang dari investors yang baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga kemudian lebih memberikan keyakinan dan kenyamanan bagi mereka untuk melakukan aktivitas investasi di dalam negeri. Pak Budimanta, ini di samping peluang itu juga saya tidak tahu ini masalah atau enggak. Artinya komitmen kesepakatan perubahan iklim yang harus membatasi berbagai kegiatan itu akan berpengaruh apa tidak terhadap kegiatan pembangunan di Indonesia? Apa yang menjadi kesepakatan perubahan iklim di tingkat dunia, sebenarnya pada sisi lain ini juga menjadi satu jalan yang juga sudah ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Katakanlah misalnya salah satu contoh adalah komitmen untuk memakai bauran energi sampai dengan 25% energi yang terbarukan. Ini juga secara perlahan dilakukan oleh pemerintah sejak lama dan dituangkan dalam peraturan pemerintah tentang kebijakan bauran energi. Itu pada satu sisi ya dalam kerangka untuk mencegah ataupun menurunkan terjadinya perubahan iklim ataupun suhu kurang dari 2 derajat Celcius, katakanlah misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua dari sisi manajemen pengelolaan wilayah, termasuk wilayah hutan, dan kita tahu bahwa salah satu penyumbang emisi karbon itu karena adanya kebakaran hutan, dan sekarang misalnya kebakaran hutan itu juga sudah cenderung sangat kecil terjadi, dan itu memang ya diintervensi ya oleh negara, dikelola dengan baik dari sisi kebijakan ataupun pengawasan sehingga kebakaran hutan tidak terjadi. Kemudian yang ketiga tentu dalam aspek pengelolaan limbah ya, terutama pengelolaan limbah rumah tangga yang berbasis pada plastik, karena kita tahu ujung daripada hulu daripada plastik ini adalah petrokimia ya, industri petrokimia, dan di mana industrinya juga mengeluarkan karbon dioksida yang tinggi, dan kita tahu pemerintah juga punya kebijakan untuk mengurangi penggunaan plastik dalam berbelanja
Itu contoh misalnya yang paling sederhana. Dan ini tentu berpengaruh terhadap komitmen Indonesia ikut terlibat di dalam menjaga perubahan iklim sehingga kemudian dapat dikendalikan dengan baik. Ya, baik. Pak Arif Budimanta, ini ketika pandemi kemudian aktivitas perekonomian menurun, ini kan pajak juga terdampak. Padahal pajak itu satu instrumen penting pada APBN kita. Nah, harapannya apakah 22 ini nanti pemasukan pajak juga sudah bisa mulai membaik? Insya Allah Pak Bambang, kalau kita lihat misalnya di tahun 2021 ini, pada sisi lain kita syukur alhamdulillah kita mendapatkan windfall profit ya dari sisi penerimaan negara, terutama yang datang dari penerimaan negara bukan pajak ataupun pajak itu sendiri ya, baik dari PPh, terutama dari PPh badan ya. Kenapa? Pertama dari laba-laba perusahaan juga lebih baik tahun 21 dibandingkan dengan tahun 22. Kemudian yang kedua dari sisi penerimaan negara bukan pajak juga kita yang seperti kami katakan tadi mendapatkan windfall profit karena ada kenaikan harga-harga komoditas. Dan tentu di tahun 22 yang akan datang ya dengan kebijakan yang apa yang disebut di dalam kebijakan perpajakan baik yang sifatnya ekstensifikasi ataupun intensifikasi ditambah dengan stabilnya harga komoditi pada level harga yang sekarang, tentu kita optimis penerimaan perpajakan kita akan mencapai target yang baik. Karena Livin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Nah, di dalam kebijakan fiskal Pak Arif Budimanta yang sekarang banyak dikritik adalah soal utang yang makin membesar. Ya. Nah, ini bagaimana Bapak menjelaskan ini? Ya, terima kasih Pak Bambang. Ini memang utang ini menjadi sebuah isu yang cukup diperbincangkan di banyak negara, bukan hanya di Indonesia. Tetapi yang perlu juga kita pahami bahwa utang yang diterbitkan oleh negara tentu dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, dengan juga kehati-hatian dalam konteks bahwa ini kemudian bisa dikembalikan ya, karena memang ukurannya adalah produktivitas dari pembangunan itu sendiri, baik dari sisi penerimaan perpajakan, kemudian dari pertumbuhan ekonomi, berkembangnya sektor-sektor industri, dan semakin banyaknya orang yang bekerja, dan itu kan pada akhirnya sebagian dikembalikan kepada negara dalam bentuk pajak, dan dari hasil surplus itulah kemudian dari pajak itu pula lah kemudian yang dipakai untuk mencicil hutang. Kemudian dari sisi ukuran-ukuran yang ada perlu disampaikan, setiap kebijakan pembiayaan yang muncul dari APBN ataupun hutang yang muncul yang diakibatkan oleh keterbatasan penerimaan dan akibat juga belanja yang besar, tentu ini juga dibahas secara hati-hati dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan juga dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi ini merupakan sebuah konsensus atau kesepakatan nasional. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa utang ini dimanfaatkan dan dipergunakan sepenuhnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau kita bicara alokasinya misalnya dalam masa-masa
pandemi ini kan dipergunakan untuk perlindungan sosial ya bagi kelompok-kelompok keluarga-keluarga yang tidak mampu ataupun ter-PHK gitu dengan berbagai macam program. Kemudian yang kedua juga untuk pemulihan ekonomi nasional, baik untuk membantu modal usaha bagi kelompok usaha mikro maupun untuk restrukturisasi dan insentif perpajakan untuk golongan-golongan usaha menengah. Termasuk dalam hal ini juga adalah insentif yang diberikan pada pekerja ya, bantuan untuk para pekerja, baik itu dalam bentuk insentif perpajakan ataupun bantuan upah langsung yang diberikan oleh negara. Ya, Pak Arif, yang kritik yang juga sering disampaikan berkaitan dengan kebijakan ekonomi pemerintah itu adalah dianggap sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan ciri ekonomi kerakyatan dan lebih cenderung menjadi ekonomi liberal, ekonomi modal dan sebagainya. Bagaimana Pak Arif bisa membantu menjelaskan ini? Ya, saya rasa Pak Presiden ya pemerintah pada umumnya tetap memiliki komitmen untuk menjalankan ekonomi kerakyatan. Apa buktinya? Yang pertama buktinya tentu kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, kita bicara mengenai capital reform yang terdiri dari dua hal. Yang pertama financial reform, yang kedua agrarian reform. Nah, untuk financial reform pada saat ini pemerintah memberikan kemudahan akses kredit ya dalam bentuk kredit usaha rakyat dengan tanpa agunan. Kemudian yang kedua dengan bunga juga yang terendah ya dalam 2 dekade ini gitu. Dalam 20 tahun terakhir. Kalau kita bicara kredit usaha rakyat itu bunganya saat ini adalah 6% dan diberikan secara khusus untuk kelompok-kelompok usaha golongan usaha mikro kecil termasuk koperasi, dan itu belum pernah terjadi sejak zaman reformasi ya, sejak zaman reformasi. Nah, kemudian yang kedua agrarian reform, Pak Presiden maupun pemerintah terus melakukan reforma agraria dalam bentuk satu redistribusi aset tanah ya yang dialokasikan untuk rakyat dalam bentuk berbagai macam program termasuk perhutanan sosial. Kemudian yang kedua mempermudah legalisasi aset tanah yang dimiliki oleh rakyat ya selama ini, sehingga kemudian apabila diperlukan tanah itu untuk dibangun menjadi satu aktivitas usaha produktif, nah itu bisa dimanfaatkan katakanlah misalnya seperti itu untuk mendapatkan pembiayaan. Nah, itu dari sisi capital reform ya. Tapi pada sisi lain dalam konteks kerakyatan juga semangat untuk membangun sumber daya manusia. Nah, melalui kebijakan wajib belajar 12 tahun dan tidak boleh ada warga yang karena alasan tidak mampu itu tidak bersekolah gitu, karena negara sudah mengeluarkan program yang disebut dengan program Kartu Indonesia Pintar itu. Jadi dua corak yang tadi yang kami sebutkan ya, pertama dari sisi corak ekonomi yang berbasis capital reform, kemudian yang kedua kita basisnya ya ini kapital juga tapi human capital gitu ya, sumber daya manusia itu menunjukkan bahwa pemerintah dan terutama Bapak Presiden tetap concern untuk menjalankan ekonomi kerakyatan. Belum lagi ditambah program-program yang berbasis wilayah seperti pembangunan infrastruktur untuk menjaga agar kemudian terjadi keseimbangan pembangunan antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat, membangun Indonesia dari pinggir dengan mengalokasikan dana desa yang cukup besar ya, lebih dari 70 triliun selama setiap tahun selama 7 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa
komitmen untuk terus membangun ekonomi kerakyatan itu tetap jalan. Walaupun tetap di lapangan ada tantangan ya dalam kerangka untuk memperbaiki struktur pasar, tapi pemerintah terus bekerja ya untuk melakukan proses improvement ya, perbaikan-perbaikan sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, sekarang kita bicara mengenai BUMN yang merupakan salah satu sokok guru ekonomi ya, selain swasta maupun koperasi. Nah, ini sebenarnya menurut pandangan Pak Arief Budimanta ini seperti apa ini BUMN kita dikelola? Karena terakhir-terakhir ini kan kita mendengar bahwa BUMN ini hutangnya juga sangat besar, bahkan beberapa sempat kolaps ya. Sekarang yang banyak diberitakan Garuda ya, sebelumnya Jiwasraya dan sebagainya. Ya, badan usaha milik negara pada momen tertentu dia menjadi prime mover ya, penggerak utama dari pembangunan ketika swasta-swasta lain belum berani untuk masuk, dan itu dilakukan oleh badan-badan usaha milik negara. Seperti apa contohnya? Seperti membangun infrastruktur, ya, jalan tol di Jawa, di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitu juga misalnya kereta, seperti itu ya. Tetapi yang kedua pada sisi lain, ketika kemudian program-program ini sudah menghasilkan, ya, maka kemudian kan banyak pihak para swasta juga yang masuk ya secara perlahan, kemudian badan usaha milik negara masuk ke bisnis yang lain. Pada intinya badan usaha milik negara itu untuk beberapa membantu merupakan, sekali lagi, dia adalah penggerak atau motor utama pembangunan seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang tadi, gitu ya. Kemudian yang kedua, pada saat ini tentu juga dilakukan pembenahan-pembenahan oleh pemerintah dari sisi manajemen, dari sisi kinerja, dari sisi bisnis model, sehingga kemudian ke depan untuk badan-badan usaha milik negara yang kurang sehat dapat menjadi sehat. Jadi Pak Arief Budimanta, ini kan masa jabatan presiden ini kira-kira 2,5 tahun lagi ya, kira-kira masih ada waktu untuk itu. Nah, kira-kira apa yang masih bisa dilakukan ya untuk mencapai target-target sampai 2024 ini? Pak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin ini, Pak? Ya banyak sekali, Mas Bambang, karena yang pertama tentu menjalankan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN, karena RPJMN itu adalah pengejawantahan dari visi misi presiden, kan, seperti itu. Jadi menuntaskan ya seluruh amanat yang ada di dalam RPJMN itu, walaupun kemudian Pak Presiden ataupun pemerintahan ini baru dilantik pada periode kedua, beberapa kemudian datang tantangan pandemi, sehingga kemudian 2 tahun itu ya kita harus melakukan proses kalibrasi ulang ya terhadap seluruh program pembangunan kita. Tapi kan aktivitas ekonomi, aktivitas negara dalam membangun kan tidak boleh berhenti karena adanya pandemi. Justru Pak Jokowi mengatakan bahwa ini justru adalah momentum kita untuk melakukan membajak agar kemudian proses transformasi ekonomi itu berlangsung lebih
lebih cepat lagi, misalnya dalam konteks digitalisasi ekonomi. Misalnya itu kan bagian daripada adaptasi baru kehidupan perekonomian. Yang mau nggak mau harus kita percepat dengan adanya pandemi yang mengharuskan kita untuk menjaga social distancing. Jadi kembali lagi tadi apa yang dilakukan sampai tahun 2024 tadi adalah meneruskan rencana-rencana program pembangunan yang sudah diamanatkan di dalam RPJMN yang kemudian dituangkan dalam rencana kerja pemerintah setiap tahunnya yang disupport oleh APBN setiap tahun. Tadi kan terlihat bahwa paling tidak waktunya ini terjeda ya, sekitar 2 tahun. Kalau tidak menghentikan sama sekali pasti memperlambat kegiatan program-program itu. Nah sekarang apa yang bisa dilakukan, mungkin apa yang diharapkan, kan Pak Presiden nggak bekerja sendiri, tapi seluruh lembaganya, lembaga-lembaga negara, mungkin pimpinan-pimpinan masyarakat, pimpinan partai politik dan sebagainya itu, apa yang diharapkan komitmen dari bagian-bagian dari negara ini, Pak? Ya, kalau kata kerennya itu ya kerja yang kolaboratif, saling mendukung, saling bersinergi gitu ya. Atau mungkin kata sederhananya ya gotong royong gitu. Karena ini adalah tugas kita bersama untuk membangun Indonesia maju, bukan hanya tugas presiden tetapi juga tugas bersama antara partai-partai pendukungnya beserta dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di pemerintahan, elemen masyarakat ataupun pemerintahan baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Arief Budimanta Sebayang MSI, staf khusus Presiden bidang ekonomi, sudah menjelaskan berbagai hal. Mudah-mudahan 2022 perekonomian menjadi lebih baik. Amin. Dan sampai 2024 semua target ya, walaupun waktunya agak berkurang, tapi dengan percepatan bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bambang. Pak Arief, sehat selalu Pak Bambang. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang. Mohon izin. Terima kasih.